Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Friska Adi Sulastri Sitanggang. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 17 kelompok 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Pekanlabuhan tahun 2022. Isu yang terpilih adalah belum optimalnya kepatuhan minum obat pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Pekanlabuhan. Dengan gagasan kreatif, optimalisasi kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis di Puskesmas Pekanlabuhan tahun 2022. Dengan adanya 6 kegiatan kreatif. Yang pertama adalah membuat poster kepatuhan minum obat pada pasien tuberkulosis. Dengan tahap pertama, saya telah melapor dan berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas tentang pembuatan poster. Tahap kedua, saya telah mencari dan mengumpulkan bahan materi dalam pembuatan poster. Tahap ketiga, membuat desain poster kepatuhan minum obat TBC. Tahap keempat, berkonsultasi kembali dengan Kepala Puskesmas untuk meminta saran dan masukan. Tahap kelima, mencetak dan menempelkan poster yang sudah dibuat. Kegiatan yang kedua adalah membuat kartu kontrol pengambilan obat TBC. Tahap pertama, saya telah melapor dan berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas tentang pembuatan kartu kontrol. Tahap kedua, saya telah mencari dan mengumpulkan bahan materi dalam pembuatan kartu kontrol. Tahap ketiga, saya telah membuat desain kartu kontrol. Tahap keempat, saya berkonsultasi kembali terkait pembuatan kartu kontrol. Tahap kelima adalah saya telah mencetak kartu kontrol dan memperbanyak beserta membagikannya kepada pasien di Puskesmas Pekanlabuhan. Saya Dr. Hendra Stepu, MKes, selaku Kepala Puskesmas Pekanlabuhan, sekaligus sebagai mentor Saudari Friska Sitanggang, di mana Saudari Friska ini di dalam kegiatannya selalu berkonsultasi, selalu aktif dalam segala kegiatan, meminta saran dan melakukan aktualisasi kegiatan pembuatan poster dan kartu kontrol. Beliau selalu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, cermat serta disiplin. Saya dalam hal ini selalu akan mendukung apa yang akan dilakukan oleh Saudari Friska. Demikian, terima kasih. Saya pasien sakit paru. Saya telah dikasih kartu kontrol dan obat oleh Ibu Friska. Kegiatan yang ketiga, memberikan edukasi pada pasien TBC yang berobat ke Puskesmas Pekanlabuhan. Tahap pertama, saya telah melapor dan berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas terkait kegiatan pemberian edukasi pada pasien di Puskesmas Pekanlabuhan. Tahap kedua, mempersiapkan bahan edukasi berupa poster dan kartu kontrol obat TBC yang sudah dibuat. Tahap ketiga, meminta arahan kepada Kepala Puskesmas terkait edukasi yang akan diberikan. Tahap keempat, melakukan edukasi pada pasien TBC di Puskesmas Pekanlabuhan. Tahap kelima, saya telah menyampaikan penggunaan obat secara tepat guna kepada pasien. Saya pasien TB paru, saya sudah diberikan edukasi oleh Bu Friska tentang patuh minum obat dan penggunaan kartu kontrol. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan kunjungan rumah pada pasien TBC. Tahap pertama, saya telah melapor dan meminta izin Kepala Puskesmas Pekanlabuhan untuk melakukan kunjungan rumah. Tahap kedua, saya telah menyiapkan format pemantauan minum obat yang sudah ada. Tahap ketiga, saya telah berkonsultasi dengan kader beserta berkoordinasi. Tahap keempat adalah saya telah melakukan kunjungan rumah. Tahap kelima, saya telah melaporkan hasil pemantauan obat pada dokter TBC. Saya Dr. Hendra Stepu, selaku Kepala Puskesmas Pekanlabuhan, juga mentor dari Saudari Friska Adi Sitanggang, AMK, juga dokter TB paru, di mana Saudari Friska ini dalam awal kegiatan aktualisasinya selalu berkonsultasi, membicarakan dan berdiskusi dengan saya. Dia melakukan kegiatan aktualisasi yang paling juga di mana untuk memberikan edukasi kepada pasien yang tinggi datang ke puskesmas dan juga melakukan kunjungan ke rumah untuk melakukan edukasi kepada pasien. Hal itu dilakukan dengan baik dan cermat dan bertanggung jawab. Dari Puskesmas Pekanlabuhan yang menolong, memang benar kami kemarin ada turun ke kunjungan rumah ke rumah bersama petugas Puskesmas Pekanlabuhan, Friska Sitanggang. Bu Friska sudah datang ke rumah saya tentang penyuluhan dan pengobatan TBC. Kegiatan yang kelima, membuat grup WhatsApp pasien TBC yang dalam masa pengobatan. Tahap pertama, saya telah melapor dan berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas
terkait pembuatan grup WA. Tahap kedua, mengumpulkan nomor telepon pasien TBC dari buku register pasien TBC. Tahap ketiga, memilih nomor pasien TBC yang dalam masa pengobatan yang bisa dimasukkan grup WA. Tahap keempat, membuat grup WA. Tahap kelima, menambahkan ke grup WA nomor telepon pasien TBC yang dalam masa pengobatan. Kegiatan yang terakhir, kegiatan keenam adalah melakukan asuhan keperawatan pada pasien TBC di Puskesmas Pekanlabuhan. Tahap pertama, saya telah menerima status pasien dari rekam medik. Tahap kedua, saya telah memanggil pasien untuk masuk ke ruang poli-TB. Tahap ketiga, saya telah memberikan asuhan keperawatan berupa mengukur tanda-tanda vital pasien. Tahap keempat, saya telah mencatat hasil asuhan keperawatan yang sudah diberikan dalam status pasien. Tahap kelima, saya telah melaporkan hasil asuhan keperawatan pada dokter TB ataupun dokter yang berada di poli umum untuk diberikan terapi tambahan. Ayo mulai hari semangat. Pembuatan aktualisasi saudari Priska Sitanggang, di mana kegiatan hubungan dan namanya itu pembuatan grup WA sudah dilakukan dan juga begitu juga pengobatan terhadap pasien. Apa yang dilakukan oleh saudari Priska ini sudah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Saya sudah diberi perawatan sama Ibu Priska. Terima kasih Ibu Priska. Kondisi sebelum dan sesudah aktualisasi dengan adanya isu belum optimalnya kepatuhan minum obat pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Pekanlabuhan tahun 2022. Sebelum adalah belum adanya poster kepatuhan minum obat TBC. Sesudah tersedianya poster kepatuhan minum obat TBC. Belum ada kartu kontrol pengambilan obat TBC. Sesudah diadakan aktualisasi, maka tersedia kartu kontrol ambil obat TBC. Sebelum dilakukan aktualisasi, pasien belum paham terkait penggunaan kartu kontrol. Setelah dilakukan aktualisasi, pasien paham untuk menggunakan kartu kontrol. Dan sebelum adanya aktualisasi, belum adanya grup WA pasien TBC. Sesudah adanya aktualisasi, tersedia grup WA pasien TBC. Sekian yang dapat saya paparkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.